Hai seluruh putra dan putri Indonesia, dengan rahmat Allah yang Maha Kuasa, negara kita telah diberikan anugerah yang begitu besar, yakni di mana kita mampu untuk bisa menjalankan kehidupan kita sebagai seorang yang merdeka tanpa ada penindasan, ancaman dari pihak-pihak asing. Hal ini tidak terlepas dari pengorbanan dan perjuangan para pejuang negeri ini. Oleh karenanya, saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia, putra-putri Indonesia, syukuri apa yang telah Allah anugerahkan kepada bangsa kita yang mulia ini. Bangsa yang besar, bangsa yang diberikan keragaman, bangsa yang diberikan rahmat anugerah pada tanah, air, udara. Oleh karenanya, jadilah kita menjadi pribadi-pribadi yang mampu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Tidak seperti bangsa lain, ada sebagian bangsa yang mereka mendapatkan kemerdekaannya hasil daripada rasa iba para penjajah di negeri mereka. Akan tetapi negeri kita merdeka dengan tetes darah, dengan tumpah darah para pejuang kita. Baginda Rasul menyatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat kepada sesama manusia, maka dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah Ta'ala. Man lam yashkuril qalil lam yashkuril kathir. Siapa orang yang tidak mampu mensyukuri nikmat yang kecil, maka dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar. Akan tetapi kemerdekaan negeri kita, bangsa kita, bukanlah nikmat yang kecil. Saya tegaskan, ini adalah nikmat yang agung, nikmat yang luar biasa besar untuk bangsa kita. Tidaklah murah kemerdekaan ini, mahal. Jadi jika saat ini ada orang-orang Indonesia, putra-putri Indonesia yang lahir di negeri ini, mengais rezeki di negeri ini, bahkan mungkin wafat pun di negeri ini, tapi mereka terus-menerus mencaci maki bangsanya sendiri. Mereka tidak mensyukuri nikmat ketenangan di negerinya sendiri, maka sungguh mereka adalah pengkhianat bangsa. Maka kita selaku bagian daripada bangsa Indonesia, kita wajib ikut serta untuk membela negara. Dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diberikan kemerdekaan ini bukan dengan harga murah, dengan harga mahal kita mendapatkan kemerdekaan ini. Jiwa raga leluhur kita menjadi taruhannya. Maka dengan takikan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka, 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 merdeka. merdeka. Kita harus isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang bermanfaat. Kita harus isi kemerdekaan ini dengan sesuatu yang lebih baik. Maka memang benar kita masih dalam proses untuk lebih baik, dan untuk lebih baik kemudian kita ingin menjadi bangsa yang siap bertarung dalam kancah internasional. Tapi itu semua jangan hanya mimpi belaka. Wahai pemuda-pemudi Indonesia, bangkitlah kalian semua seluruhnya, berkarya untuk negeri, untuk bangsa dan negara kita sekalian. Kita harus siap untuk melanjutkan perjuangan nenek moyang kita. Kita harus siap untuk melanjutkan perjuangan para pendahulu kita. Kita siap untuk mengorbankan jiwa warga kita seluruhnya. Siap. Kita harus siap serta untuk apapun yang akan terjadi bagi bangsa kita. Kita akan relakan nyawa ini untuk bumi pertiwi. Kita tidak akan tinggal diam dengan segala sesuatu yang ingin mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa kita. Kita lahir di negeri tercinta ini, kita mengais rezeki di negeri tercinta ini, kita tidur nyenyak di negeri tercinta ini. Ini semua berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah para pejuang kita. Jangan disia-siakan. Kita harus ikut serta dalam pembangunan negeri kita. Kita harus menjadi yang terdepan, menjadi pelopor pembangunan dan perjuangan, meneruskan perjuangan pendahulu kita. Wahai rakyat Indonesia, janganlah kalian menjadi pengkhianat bagi bangsanya sendiri.
kita memang masih memiliki banyak kekurangan. Itu tugas kita untuk kita benahi dan terus berbenah diri supaya bangsa kita menjadi bangsa yang besar, yang tangguh, yang siap untuk berkompetisi dalam dunia internasional. Wahai putra-putri Indonesia, kita tidak boleh membiarkan adanya rongrongan dari asing. Kita harus mampu mandiri di dalam membangun bangsa ini. Begitu pula kita tidak boleh tinggal diam dengan upaya-upaya pengikisan dari nasionalisme di bangsa ini. Begitu banyak saat ini orang-orang yang terus menggembosi bangsa kita dari dalam. Mereka adalah pengkhianat. Maka kami putra-putri Indonesia siap untuk menghalau mereka walau nyawa taruhannya, karena ini adalah cinta terhadap negeri, merupakan keimanan dari setiap umat Islam di negeri yang tercinta ini. Hubbul watan minal iman, mencintai negerinya, bangsanya, maka merupakan bagian daripada iman. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu rindu dengan Makkah sampai beliau berkata, andaikan aku tidak terusir dari negeri Makkah, maka aku tidak akan pergi kemana-mana, aku akan tetap tinggal di Makkah. Namun begitu juga ketika beliau tinggal di Madinah, begitu cintanya beliau terhadap Madinah, sehingga Madinah dijadikan oleh Allah menjadi salah satu tanah yang mulia menurut Allah subhanahu wa ta'ala. Saya teringat dengan salah seorang ulama yang luar biasa karismatik, guru dari Maulana Habib Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya. Beliau adalah Mbah Malik. Beliau adalah seorang dzurriyyah Rasul, Sayyid Abdul Malik bin Yahya. Di setiap jam 10 tanggal 17 Agustus dimanapun beliau berada, ketika beliau duduk sedang santai di pinggir jalan, tiba-tiba beliau berdiri. Ditanyalah oleh muridnya, wahai guruku, ada apa engkau berdiri? Tahukah engkau hari ini hari apa? Tahukah engkau pada detik-detik ini terjadi apa? Ini adalah hari di mana dibacakannya proklamasi kemerdekaan negeri kita. Di detik-detik inilah penetapan dan penentuan bagaimana nasib bangsa kita. Bukan hal yang tiba-tiba. Para ulama mereka telah memberikan gambarannya tentang hari dibacakannya teks proklamasi itu. Ternyata para ulama yang telah merumuskan semuanya. Oleh karenanya kita selaku santri-santri dari para ulama, kita harus jaga, kita harus rawat kemerdekaan ini sehingga kita menjadi pribadi-pribadi yang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Terima kasih atas kesetiaan dari Anda sekalian terhadap negeri ini. Maka kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa mencurahkan limpahan rahmat, keberkahan untuk negeri kita, untuk bangsa Indonesia ini. Indonesia biladi anta unwanul fahoma kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama kullu may ya'tika yawma qawmi hayyal qawmama. Pada siang hari ini kita merasa mendapatkan satu kebanggaan yang luar biasa karena bisa duduk bersama dengan tokoh-tokoh agama, tokoh ulama, kesepuan-kesepuan TNI, Polri, masyarakat dan umat. Kira-kiranya saya mau tanya, kalau sudah berkumpul yang demikian ini, apa
apakah kita selaku bangsa Indonesia masih ragu kekuatan Indonesia? Jawab yang keras. Saya yakin, karena inilah lambang kesatuan persatuan apa yang ada di Indonesia. Kita bangga mempunyai merah putih. Karena apa? Di dalam merah putih itu sendiri ada 3 hal. Yang pertama, kehormatan bangsa. Yang kedua, harga diri bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Itu satu lambang yang sangat luar biasa. Saya kagum kepada kesepuhan-kesepuhan para pendahulu yang telah menanamkan, memiliki kepada Republik ini. Ketika para beliau membuat rumah, entah sekarang masih ada atau tidak. Padahal di zaman itu zaman penjajahan yang luar biasa. Bendera-bendera penjajah berkibar di mana-mana. Tapi bagaimana kesepuhan-kesepuhan bangsa ini, para leluhur bangsa ini menanamkan handar beni, menanamkan nasionalisme. Setiap tiang-tiang yang ada rumah dibangun pasti ada merah putihnya. Itu satu contoh. Kalau orang Pekalongan bilang di belandarnya atau tiang yang tengah sendiri, ya, jelas kan? Nah, lalu diiringi dengan apa? Janur, tegan, gedang, pisang, padi, dan lain sebagainya. Sengaja sesepuh-sesepuh kita mendiamkan sampai 3 hari, 7 hari, tidak langsung ditutup dengan usuk, reng, dan genteng. Biar kelihatan penanaman merah putih dari sedini mungkin. Kami bisa melihat janur itu 3 hari atau 7 hari pasti akan layu kena panas. Padi akan semakin mengering. Pisang akan semakin masak. Tadinya apa yang ada di dalam situ semua di atas semakin mengering, semakin berubah. Kira-kiranya merah putih berubah tidak? Kira-kiranya merah putih berubah tidak? Itulah jati diri bangsa Indonesia. Jangan kalah dengan laut. Kalau kita selalu melihat laut hanya keindahannya saja. Tapi saya kagum terhadap laut. Apa diantaranya? Air bah setiap detik berapa juta kubik atau berapa miliar kubik yang masuk ke lautan, membawa limbah, membawa macam-macam. Tapi hebatnya laut bisa berkata, "Ots, minggir, mau tidak mau, apa yang mau mengotori lautan ini, ots, minggir ke tepi." Kira-kiranya bangsa Indonesia harusnya bisa begitu. Setuju? Tapi bukan bertindak negatif. Ini ideologi. Jelas ya. Nah, air yang begitu jutaan kubik atau miliaran kubik, airnya tawar. Mampu tidak asinnya air, merubah asinnya air laut? Tidak mampu. Padahal berapa kubik seluruh Indonesia masalah ini banjir masuk ke laut, tapi tidak mampu merubah asinnya air laut. Itulah harapan kami untuk bangsa Indonesia, untuk NKRI ini bisa tegak hatinya, teguh hatinya dalam mempertahankan NKRI, dalam tegaknya Sang Saka Merah Putih. Karena berdirinya Sang Saka Merah Putih tidak akan melupakan sejarah. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Pasti jawabannya tidak, tapi tidak perlu untuk menjawab tidak. Buktikan kalau kami tidak. Itu yang lebih bagus daripada ucapan tidak tapi pepesan kosong. Setuju? Tunjukkan kalau kita tidak. Itulah harapan kami untuk kita-kita ini mempertahankan NKRI, mempertahankan Sang Saka Merah Putih. Sampai kapanpun kita harus mempertahankan. Jangan sampai menjadi bangsa yang mudah dipecah belah, menjadi bangsa mudah oleh
hoax dan lain sebagainya yang sengaja terkadang atau yang untuk memecah tujuan bangsa ini. Ingat, negara kami adalah negara subur makmur, negara yang sangat strategis, yang luar biasa. Siapa lagi kalau tidak kami sendiri yang untuk mempertahankan republik ini. Terakhir pertanyaan, di mana adik-adik mas-mas kita 1945? Belum lahir? Sama. 27. Ada apa 27? Sekutu datang lagi, membawa Belanda lagi masuk. Kita di mana? Sudah lahir? 48, 51, sampai 55, 65, dan seterusnya. Kita banyak yang tidak menjumpai peristiwa itu. Itu sejarah yang sangat luar biasa. Sejarah yang tidak bisa kita lupakan. Yang menjadi pertanyaan, kita telah mempunyai kontribusi apa untuk mengisi kemerdekaan ini? Menjadi bangsa yang tidak akan memalukan para pendiri bangsa, para leluhur bangsa ini. Para leluhur kita di dalam bakanya, mungkin kalau bisa menjerit di dalam kuburnya, saya adalah pendiri bangsa, kami adalah pendiri bangsa. Pelaku sejarah, saksi sejarah, kerang keringat kami teteskan, darah kami kucurkan. Untuk apa? Untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tolong jangan kecewakan kami. Itulah pendirian kami kalau ingin menjadi orang-orang satria yang mempertahankan NKRI. Setuju kalau kita bareng-bareng ucap? Saya minta, mau? Dengan menyebut asma Tuhan. Dengan menyebut asma Tuhan. Kami bersyukur mempunyai tanah air Indonesia. Kami bersyukur mempunyai tanah air Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi bangsa Indonesia. Kami bangga menjadi putra-putri 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 Indonesia. Bagi kami, NKRI, harga mati. Kami bangsa yang kokoh, yang tidak mudah digoyahkan oleh apapun, oleh sesuatu apapun yang akan merobek-robek, menginjak-injak merah putih dan akan menggoyahkan NKRI. Kami bangsa Indonesia siap di depan. Setuju? Buktikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan di sini bahwa bangsa Indonesia proklamasi 17 Agustus sama dengan Nabi proklamasi 8 Agustus. Nabi 8 Agustus 17 Ramadan. Bangsa Indonesia 17 Agustus 8 Ramadan. Apa yang terjadi? Nabi ada dikatakan hijrah. Hijrah pada bulan Oktober. Oktober adalah hijrah Nabi. Pemerintahan Republik Indonesia dari Jakarta proklamasi Agustus. Oktober hijrah di Jogja, Jawa Tengah pada waktu. Oleh karena itu RI dulu waktu saya penyerahan kedaulatan yang usia saya sudah 20 lebih tahu bahwa RI pusatnya Jawa Tengah. Maka kalau saya hari ini nampak pada di muka bapak-bapak, baik bapak-bapak dari pemerintahan, dari ulama, dari kawan-kawan yang sesama bangsa ini, lebih-lebih Jawa Tengah. Mudah-mudahan yang bertepatan dengan bulan Rajab ini, kami ingat dulu rame-ramenya apa yang disebut
pengawal pernyataan kemerdekaan Rajab, Sya'ban, Ramadan, proklamasi. Oleh karena itu, kepada kawan-kawan saya, saudara-saudara saya di Jawa Tengah, ini Jawa Tengah, sentral Jawa, di mana dulu tidak luput, walau NU, sayang NU berdiri tahun 26, tetapi muktamar NU didatangi oleh para cabang-cabang sesudah tahun 28, sama dengan Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, yang akhirnya satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air. Inilah 4 pilar yang Nabi membentuk negara, tidak keluar dari negeri Arab, nasional, dan yang dibawa oleh Nabi sebagai bi'tsah ilahiyah. Inilah yang perlu saya utarakan. Saya suruhkan Jawa Tengah supaya benar-benar al-awal wal akhir, pertama sampai tidak ada kapan habisnya. Jadikanlah Jawa Tengah, NU dulu muktamar dihadiri cabang-cabang. Jadikanlah Jawa Tengah pemerintahan Republik Indonesia Oktober Hijrah di Jawa Tengah, Jogja, sama dengan Nabi proklamasi Agustus dan hijrah ke Madinah bulan Oktober. Persamaan ini merah putih, dulu di Quran dikatakan putih merah, sekarang merah putih, podo tapi beda tapi apa? Podo. Sekian, saya mohon maaf, mudah-mudahan apa yang kita maksud berkumpul di Simpang 5 ini semuanya kembali kepada Pancasila. Tahu Pancasila mempunyai segi 4. Jadi 4 mengepung ketuhanan yang Maha Esa, sehingga tahu bahwa Indonesia ini Indonesia. Kalau masih tetap kita harus berpegang 4 pilar: Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik, Undang-Undang 45, di PBNU ini. Sekian, wallahu ta'ala al-muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.